Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu lagi di kelas atau mata kuliah simulasi ini. Di awal perkuliahan kita, mari kita berdoa semoga yang kita pelajari dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Berdoa, silakan. Dapat diakhiri. Jadi Mas Mbak, setelah kemarin kita berbicara terkait dengan, kita berdiskusi terkait dengan model konseptual. Ada 4 model konseptual yang kita pelajari kemarin. Yang pertama event graph dan ACD. Selanjutnya di minggu kemarin kita diskusi terkait dengan Petrinet dan flowchart. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu verifikasi dan validasi. Jadi setelah di bagian pertama Anda belajar terkait dengan prinsip pemodelan, kemudian pengambilan data, kemudian pemodelan konseptual. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas verifikasi dan validasi. Ada beberapa bagian dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini yang kita bahas. Yang pertama adalah nilai penting dari verifikasi validasi, kemudian apa yang dimaksud verifikasi validasi, kemudian apa hubungan antara pembangunan model, verifikasi dan validasi. Selanjutnya nanti ada berapa, saya tahu nanti sampai contoh pun enggak. Intinya kita bahas verifikasi dan validasi. Baik, di awal ini istilah yang sangat sering kita gunakan ya, verifikasi dan validasi. Apa artinya verifikasi validasi, Mas Mbak? Ada yang mau menjelaskan? Salah satu? Sering kan? Verifikasi dulu, validasi dulu. Apa sebenarnya dimaksud verifikasi validasi? Ini deh. Sekarang tanggal berapa, Sir? 14 ya? Sen 14 itu Aidah Kansa. Mana Aidah Kansa? Ayo Pak, apa Pak? Validasi itu yang berkaitan dengan sistem nyatanya. Kalau verifikasi itu kayak apakah sudah benar. Baik, sekarang kita sebelum nanti kita bahas lebih detail, kasih jawabannya ya Mbak Ida. Kita bahas dulu kenapa kita perlu melakukan verifikasi dan validasi. Jadi perlu Mas Mbak ketahui bahwa dalam pemodelan apapun bentuknya, ketika kita membuat model, dalam proses pembangunan model itu by nature is very error prone. Jadi itu sangat mungkin sekali terjadinya kesalahan. Namanya kita mentranslate ya, kita meniru kan. Misalkan Mas Mbak meniru salah satu teman di sebelah kanan kiri Anda gitu. Anda mendeskripsikan. Itu antara satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Kira-kira mungkin nggak? Misalkan saya meniru siapapun itu. Namun siapa Mas? Nah, misalkan saya menjelaskan Mas Rajib misalkan. Mungkin nggak definisi saya itu betul 100%? Nggak mungkin ya. Maka pasti terjadi kesalahan atau yang kita sebut dengan error. Itu pasti ada. Jadi ini by nature memang proses pemodelan itu error prone. Kemudian Mas Mbak, ini yang menjadi kenapa kok error prone? Karena modeler itu harus mentranslate atau menerjemahkan kondisi di dunia nyata itu menjadi sebuah model konseptual. Jadi by nature memang ini seringkali terjadi kesalahan. Kemudian nggak hanya di situ gitu ya, karena berhenti di model konseptual. Kemudian konseptual model tadi harus diterjemahkan lebih lanjut hingga menjadi model simulasi.
kalau di simulasi misalkan ada sistem nyata, kemudian ada buat model konsepnya, entah itu activity cycle diagram, event graph, Petrinet maupun flowchart, kemudian itu diterjemahkan lagi menjadi model simulasi. Model simulasi itu yang jadi arenanya itu ya. Kalau di APS juga sama gitu ya. Ada sistem nyata, Anda buat konsepnya entah itu ERD, DFD dan seterusnya itu, kemudian sampai jadi program. Di simulasi juga sama, prinsipnya sama. Ada sistem nyata, ada konsep, ada program atau model simulasi. Dan ini prosesnya bisa jadi iteratif dan mengerjakan bisa jadi juga orang yang berbeda. Jadi ada orang yang ambil data, ada surveyornya di sana, menerjemahkan apapun itu sistem nyatanya. Kita nggak terjun langsung. Kemudian diserahkan kita datanya, kita membuat model konseptual. Model konseptual itu kita serahkan lagi ke orang yang membuat model simulasi atau program nanti. Maka ini ya Mas Mbak, ini adalah plenty room for making error. Jadi di literatur memang disebutkan ini adalah ruang yang subur untuk terjadinya kesalahan. Maka Mas Mbak, verifikasi dan validasi ini adalah proses untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Itu tujuan. Karena ini sekali lagi plenty room for making error. Baik. Sekarang kalau pertanyaan saya balik, kenapa kita perlu melakukan verifikasi dan validasi? Jawabannya Pak? Meminimalisir atau menghilangkan kemungkinan terjadinya error. Baik, nanti kita bahas sedikit apa yang dimaksud dengan lebih detail apa itu verifikasi dan validasi. Kemudian verifikasi Mas Mbak secara definitif dia diartikan proses untuk menentukan apakah model simulasi itu sudah merefleksikan model konseptual. Itu verifikasi. Sementara kalau kita bicara validasi, itu proses untuk menentukan apakah model konseptual itu secara benar atau secara tepat mencerminkan sistem nyata. Jadi kalau verifikasi pembandingnya adalah konsep, kalau validasi pembandingnya adalah sistem nyata. Sehingga dapat diartikan Mas Mbak secara umum dianggap bahwa verifikasi dan validasi ini adalah tahapan yang kritis untuk menentukan sukses atau tidaknya sebuah proyek simulasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, nanti ya. Ini ilustrasi grafik bagaimana proses verifikasi dan validasi. Jadi ada dua tahap proses itu, yaitu verifikasi dan validasi. Jadi ada sistem nyata, kemudian konsep, kemudian verifikasi, ya, di bertahapnya seperti ini. Baik, Mas Mbak, kemarin saya menjelaskan secara sekilas terkait dengan data apa saja yang ada di simulasi ya. Betul ya? Coba diulangi, ada berapa data yang ada di simulasi? Ada 3 jenis ya? Ayo apa? Oke. Struktural, operasional, dan numerik. Baik. Baik, Mas Mbak. Jadi secara ini mulai ya. Ini secara umum
bagaimana simulasi itu berjalan. Mulai Anda yang pertama dilakukan apa? Observasi ya. Baik, setelah observasi ngapain? Observasi? Anda menghasilkan apa di observasi? Observasi data. Susu loh mesti. Apa? Anda membuat problem definisi nanti sebenarnya gambaran sistem gitu. Anda observasi awal itu tolong Anda benar-benar paham apa itu sistemnya. Jadi jangan ngomongkan data dulu ya. Sistemmu itu seperti apa gitu ya. Jadi jelaskan dulu. Syukur-syukur Anda bisa menjelaskan yang diproses produknya ABC, materialnya ABC gitu ya, dan seterusnya. Kemudian sekian proses. Yang umum aja. Jadi umum dulu, jangan masuk khusus dulu ya. Umum aja. Dan Anda tanya ke mereka misalkan produksinya itu sistemnya seperti apa, dipesan dulu baru produksi, atau ada pelanggan datang acak berapapun dia kemudian diproduksi atau sudah terjadwal, atau kita nggak melihat demand dulu, produksi dulu baru cari pembeli. Ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana simulasi itu berjalan. Triggernya apa ya? Pokoknya bikin aja. Kalau sudah Mas Mbak, nanti baru kita tentukan. Ini kalau sudah observasi gitu ya. Kalau kita mau memodelkan, kira-kira sumber data apa saja yang perlu kita penuhi. Kita nyari datanya kemana? Tentukan datanya. Oh, sistem itu produksinya terjadwal, fix. Jadi material yang datang itu terjadwal. Datang ya tiap hari Senin dan Rabu. Maka nggak usah kita kamu mengumpulkan data bagaimana kedatangan itu terjadi ya. Ya udah, karena sudah terjadwal Senin sama Rabu. Kemudian proses produksinya seperti apa? Nanti ini baru kita sebenarnya di mana kita perlu melakukan pengambilan data dan sumbernya apa. Kalau cukup tadi ada diskusi dengan Pak, ini gimana kedatangan materialnya sudah terjadwal Senin sama Rabu gitu ya. Gak usah ambil data lagi, stop. Terus proses misalnya, kita prosesnya ini proses A, B, C, proses 1, 2 itu kecepatannya kita set. Oke, gak usah ambil data kan. Yang ketiga misalkan dulu, yang ketiga gimana Pak? Yang ketiga baru ada variasi misalkan 20% kita konversi jadi produk E, 30% produk B misalkan. Sisanya lain. Nah itu nanti baru udah kita dapat data dan seterusnya. Maka disinilah Mas Mbak dapat gambaran umum dulu. Kemudian setelah observasi ngapain? Biasanya kita ambil data ya. Setelah ambil data terus jadi apa? Setelah ambil data biasanya kita lakukan validasi data. Ini di awal dulu. Jadi sebelum itu kan di awal ya. Jadi ada dua nanti. Datanya Anda collect, datanya itu kalau Anda bicara validasi data, Anda mulai dari cukupan, seragaman, kemudian formalitas dan seterusnya itu sampai ketemu titik distribusi. Oke ya. Itu validasi data. Pastikan datamu itu betul dulu. Kalau enggak jangan beralih ke tahapan selanjutnya. Valid? Kalau tidak kembali sini. Kalau valid baru kita pembuatan model jadwal. Kalau sudah validasi lagi nih.
Yang divalidasi apa ya? Model konsep. Wah, kalau salah, baliknya mana? Kalau salah, balik ke sini? Enggak. Karena datanya sudah kita kunci betul. Jadi kalau di bawah salah, kita nggak harus ulang dari atas. Baik, valid? Oke, kalau dia, ini no ya. Ini no juga. Yes. Kalau sudah apa itu? Bikin model simulasi. Model simulasi diapain? Mana ini? Apain? Verifikasi. Ya. Verified. Kalau salah dia ya. Verifikasi ya. Verifikasi itu dicocokkan aja. Baik. Kemudian setelah kita verifikasi, ini keluar model simulasi. Modelnya yang dihasilkan itu sudah di proses simulasi. Hasilnya nanti kita validasi lagi. Valid. Jadi nanti outputnya ini kan keluar tuh. Kita bandingkan dengan yang nyata lagi. Jadi outputnya sistem aktual sama output dari model simulasi. Valid. Yes. Ini masuk output analisis, kan? Kemudian pembangkitan skenario perbaikan. Simpulan selesai. Ini Mas Mbak, secara umum ini adalah proses untuk menyelesaikan studi simulasi. Jadi di awal kita lakukan validasi, datanya dulu kita validasi, kita buat model konseptual divalidasi, kemudian kalau sudah valid membuat model simulasi, verifikasi. Nanti saya jelaskan lebih detail ya, apa itu verifikasi, validasi, apa yang dimaksud itu, tekniknya seperti apa. Verified, kita jalankan simulasi itu, output analisis juga masalahnya di mana, kalau ketemu titik kritis baru kita bangkitkan skenario simulasi. Jadi apa yang menjadi rekomendasi Anda setelah membangkitkan skenario itu jadi rekomendasi, kesimpulan selesai. Ini adalah gambaran umum terkait dengan pelaksanaan sebuah studi simulasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Ada yang kurang jelas? Clear ya? Baik. Monggo kalau mau difoto, ditulis, digambar silahkan. Nanti disebar ke teman-temannya ya. Baik. Baik, Mas Mbak. Jadi di teori memang gini. Jadi secara definisi kan tadi kita jelaskan bahwa namanya verifikasi validasi itu mencegah terjadinya error. Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang itu yang sengaja supaya error itu terjadi? Atau boleh terjadi? Ya, sekarang misalkan
Ini aktual gitu ya. Kita membuat desain apapun gitu ya. Nah, itu kalau di proyek sipil misalkan, salah satu verifikasi validasinya apakah rancangan kita itu betul atau salah, itu biasanya harus ada AMDAL ya. Tahu ya? Ada nggak orang yang sengaja nggak melakukan AMDAL? Banyak ya. Jadi banyak proyek itu yang sengaja tidak melakukan AMDAL karena dia tahu bahwa itu sebenarnya salah. Sama di simulasi Mas Bang. Kadang kita itu sengaja nggak melakukan error tadi, penghilangan atau pencegahan terjadi error karena kita tahu bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu tidak tepat. Jadi makanya ini saya seringkali mengingatkan kepada Mas Bang. Simulasi itu studinya itu yang menarik itu justru ketika Anda itu nggak apa-apa gitu ya, model itu nggak valid itu fine. Kemudian Anda cari tahu kenapa model itu nggak valid. Daripada kamu sekedar ngotak-ngatik nilai statistik itu, kamu sama-samain kemudian kesimpulan tiba-tiba valid. Itu justru nggak menarik sama sekali. Jadi biasa aja kalau kita buat model kemudian modelnya tidak valid. Kemudian kita analisa gitu ya. Oh ternyata memang ada beberapa kondisi yang kita nggak bisa capture datanya. Itu justru menarik. Di sistem nyatanya itu sangat bervariasi, sementara karena kita ngambil datanya itu di waktu tertentu saja, itu tidak tercapture. Nggak apa-apa. Dan itu lebih lebih ada artinya daripada kamu sekedar nyocokin data. Kamu pas-paskan datamu sehingga itu valid, justru nggak asik gitu. Baik, ada beberapa alasan. Jadi secara literatur memang ada alasan kenapa kita mengabaikan simulasi. Verifikasi dan validasi. Reason for neglecting. Pentingnya verifikasi dan validasi. Yang pertama itu time and budget pressure. Jadi kalau kita studi, Mas Mbak, itu ada skripsi gitu ya. Skripsi itu kan harusnya by design selesai dalam waktu berapa lama? 6 bulan ya. Sama kayak praktikum gitu ya. Ya 2 bulan, 3 bulan harus selesai. Maka Mas Mbak, apapun yang terjadi ini jadi konsideran. Jadi seberapa detail, seberapa jeli, seberapa akurat verifikasi dan validasi yang harus kita lakukan. Ya kalau nggak mungkin ya nggak usah maksa kamu datang ke tempatnya itu untuk sekedar memastikan ini benar apa enggak. Kemudian yang kedua, karena budget. Anda ngambil data, bikin pabrik baru di Kalimantan. Kan lama tuh ke sana. Anda kalau ke sana naik apa? Naik pesawat ya? Bayar ya naik pesawat? Bayar. Anda di sana misalkan seminggu, mau nggak? Itu nggak ada budgetnya. Bisa ya? Harus ada budgetnya. Tempat tinggal kita, makan dan seterusnya. Makanya seringkali itu jadi batasan. Yang kedua karena laziness. Laziness itu apa? Memang malas. Jadi setelah literatur memang ya ini di-mention bahwa malas itu memang menjadi salah satu alasan kenapa verifikasi validasi itu tidak dilaksanakan. Yang ketiga itu over confidence. Sudah percaya aku ya gitu ya. Bener-bener gitu. Ini nggak boleh. Tetap harus diverifikasi validasi. Yang terakhir, keempat itu ignorance. Jadi memang sengaja mengabaikan. Jadi pengabaian. Jadi ini alasan yang menjadikan umumnya verifikasi dan validasi itu kesampingan, tidak dilakukan. Baik. Sekarang kita berbicara praktek-praktek yang mencegah terjadinya error. Jadi ini nanti kita harusnya melakukan langkah ini agar verifikasi dan validasi itu lebih mudah dilakukan. Yang pertama itu poor modeling praktis. Jadi praktek pemodelan yang nggak baik. Apa itu ya?
Jadi ketika kita memodelkan sesuatu atau membuat apapun ya Mas Mbak, kita harus memastikan apakah ada cara untuk menguji apakah desain atau rancangan kita itu betul atau tidak, verified atau validasi, valid enggak. Harus dipikirkan titiknya di mana, ngujinya seperti apa, itu harus bisa dirancang. Itu yang kita sebut dengan poor modeling praktis. Jadi ada poor modeling praktis ada 3 ya. Yang pertama itu ya, bangun model dengan tidak memikirkan bagaimana cara memverifikasi atau memvalidasi. Yang kedua, poor modeling praktis itu adalah membuat model yang contain spaghetti code. Anda tahu spaghetti? Pernah makan spaghetti ya? Spaghetti itu kan rumput gitu ya. Anda kalau lihat spaghetti itu ditarik mie itu kan pasti ada ujungnya ya. Cari 2 ujungnya spaghetti itu. Sulit kan? Ya itu spaghetti code itu kayak gitu. Jadi kita itu membuat model yang sulit untuk diikuti. Bahkan untuk modelernya pun. Ini kan seringan kita kalau bikin code model terus serumit mungkin gitu ya. Biar kalau yang koreksi juga bingung gitu ya. Tujuannya gitu ya. Nah ini harusnya dihindari. Jadi kalau bisa itu kita serapi mungkin, kasih definisi di software apapun sekarang ada fitur dokumentasi keterangan itu Anda berikan di situ sehingga yang membaca itu lebih mudah mengikuti. Baik, selanjutnya itu semakin parah ketika model itu semakin kompleks. Seiring dengan kompleksitas yang ada, nah ini seringkali permasalahan ini menjadi semakin rumit. Ini adalah poor modeling praktis, jadi yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan itu jadi. Baik, kalau tadi hard to verify dan validate, sekarang itu yang menjadikan mudah untuk di verifikasi dan validasi. Yang pertama Mas Mbak, ketika kita membuat model, usahakan kurangi kompleksitas. Jadi kalau kita membuat model itu semakin sederhana itu semakin bagus, asalkan tetap merefleksikan sistem nyata. Gak apa-apa. Clear. Kemudian gunakan code yang readable dan understandable, jadi yang bisa dibaca dan bisa dipahami. Yang terakhir, model data dan logika itu harusnya truthfully and clearly documented. Jadi secara sepenuhnya dan jelas itu terdokumentasi. Jangan sampai tidak terdokumentasi. Baik, itu kalau tadi model building that make hard to verify dan validate. Sekarang pembangunan model yang membuat semakin mudah melakukan verifikasi dan validasi. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak? Ini sering loh, kamu akan berhubungan sekali dengan proses-proses ini. Di sekarang, sebelumnya, kemarin ataupun selanjutnya. Ada pertanyaan? Lanjutkan ya. Baik, kemudian apa tujuan verifikasi dan validasi? Tujuannya sekali lagi Mas Mbak ini mengacu pada sense dari simulasi, yaitu menghasilkan model yang representatif terhadap sistem yang menjadi objek kajian. Jadi to produce a representative model of the system under study. Jadi kita harapannya bisa menghasilkan model yang mewakili sistem yang dikaji. Baik, kemudian Mas Mbak, dengan kata lain ini yang kedua, dengan melakukan verifikasi dan validasi, maka secara tidak langsung kita itu sudah meningkatkan kredibilitas dari model yang kita bangun. Ini sudah verifikasi validasi, sudah Pak. Kita sudah kita uji ke owner dari perusahaan. Kredibilitasnya naik kan?
sudah kita uji apa namanya ke laboratorium misalkan, itu naik kredibilitas. Kemudian yang ketiga adalah secara bertahap memurnikan model itu selama proses pengembangan. Memurnikan itu artinya menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Itu gradually refine model during development process. Baik. Ini tujuan dari verifikasi dan validasi. Selanjutnya sekarang kita masuk lebih detail ke apa yang dimaksud dengan verifikasi. Baik, Mas Mbak, verifikasi itu secara umum tadi diartikan sebagai proses untuk menentukan, determining, apakah model itu sudah beroperasi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Bahasa ringkasnya adalah building the model right. Model right itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Building the model right. Membuat. Nah, coba salah satu coba. Ayo. Tadi kayaknya ada beberapa jawab ya. Coba saya dengar beberapa. Apa? Yang model right, building model right. Kalau verifikasi itu secara benar, membangun model dengan benar, building the model right. Jadi kalau di bahasa in English itu apa namanya? Aturannya kan adverb, adjective, noun ya. Kalau adjektifnya itu ngikut ke nounnya atau tidak, itu kalau di depannya. Kalau di belakangnya berarti dia jadi apa, Mas Mbak? Terangan ya? Secaranya cara. Jadi kalau verifikasi kita memastikan cara pemodelannya yang benar. Bukan modelnya yang benar atau enggak, tapi caranya yang benar. Jadi Mas Mbak, maka di bawah itu salah satu caranya adalah tries to detect unintended error. Jadi kesalahan yang tidak diinginkan di model data dan logika dan menghilangkannya. Jadi Mas Mbak di beberapa software itu kan ada debug ya, fasilitas debugging proses ya. Kalau di simulasi juga ada gitu ya. Nanti ada fitur kesalahannya, detection errornya. Jadi kita lihat, kalau di bahasa programan biasanya ada merahnya, itu salah. Itu debugging proses deh. Maka itu kita hilangkan. Jadi code-nya yang kita pastikan benar. Jadi jangan sampai ada coding yang salah, pemodelan yang salah. Caranya, fokusnya kalau verifikasi di caranya. Baik. Kesalahan itu ada dua kalau yang verifikasi. Di error atau bugs itu dalam simulasi ada dua jenis. Yang pertama syntax error atau grammatical error. Yang kedua semantics error. Syntax error itu berhubungan dengan bagaimana cara kita, ini sesuai ya bahasa kalau di arena, maka kaidah penulisan atau kaidah pemodelan di dalam arena itu sintaks. Sementara yang kedua semantik itu berhubungan dengan logika. Jadi kesalahan logika. Logik itu di semantik, sintaks itu adalah di gramatikal. Baik, itu adalah dua jenis yang akan kita hilangkan dalam proses verifikasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Jadi ada dua hal ya, semantiknya dan sintaksnya. Semantik itu logika, sintaks itu ya Anda cara memodelkannya. Kalau grid seperti apa, kalau decision seperti apa, kalau proses seperti apa logikanya, kalau transport dan seterusnya dan seterusnya. Join, spirit, seterusnya. Itu sintaks, semantik itu logikanya. Ada pertanyaan di sini, Mas Mbak?
Jelas ya? Kalau tidak ada, maka selanjutnya kita bagaimana preventif tindakan pencegahan kesalahan tadi. Jadi preventive measure. Yang pertama adalah get it right the first time. Diusahakan model itu sudah betul pertama kali. Model with no bugs the first time. Selanjutnya, tapi pada prakteknya Mas Mbak seringkali tidak mudah. Isn't always possible as bugs are sneaky. Tahu sneaky ya? Kalian tahu ular? Atau belut ya? Jadi biasanya dia di tempat terang-terangan tersembunyi. Kalau sudah ketemu bot itu kalau dipegang kira-kira gampang atau sulit? Ini kan ya? Ini namanya sneaky. Bug itu seringkali tersembunyi gitu ya. Jadi ini yang mengakibatkan dia sulit untuk betulkan. Kalau yang jelas-jelas saja kan pasti Anda bisa hindari kan. Anda betulkan. Tapi yang seringkali itu sneaky. Dan difficult to prevent. Sulit untuk dicegah. Dan nanti kalau jadi orang juga jangan sneaky ya. Di anggota kelompok kalau dicari sulit gitu ya. Sulit pun alasan terus ya. Sneaky. Kemudian, nah ini kata singkatnya adalah be careful. Practice for minimizing bugs. Jadi untuk menghindari kesalahan itu adalah hati-hati gitu. Geletek ya. Kita bahas teorinya segitu panjangnya, ternyata pesannya cuma hati-hati. Ya di buku memang disebutkan seperti itu. Baik, ada pertanyaan di sini, verifikasi. Ayo Mas, ulangi Mas. Apa verifikasi? Verifikasi itu proses determinasi kalau modelnya itu sudah berjalan dengan atau sesuai yang diinginkan. Baik, tadi bawahnya apa? Yang dipastikan apa ya? Di proses verifikasi itu juga mencoba untuk mendapatkan error yang tidak diinginkan. Menemukan dan menghilangkan error yang tidak diinginkan. Jadi prinsipnya itu Anda ingat-ingat ya, kalau verifikasi itu building the model right, membangun model secara benar atau membangun model dengan benar. Baik. Oke, sekarang preventive measure yang kedua adalah menggunakan structure programming, pemrograman yang terstruktur. Apa itu? Ada 5 prinsip structure programming. Yang pertama top down design. Jadi kalau membuat desain itu harus dari atas ke bawah. Model umumnya dulu baru model detail. Detail itu di bawah. Kemudian modularity. Apa modularity? Kalau bisa model itu terdiri dari modul sehingga lebih mudah kita meng-cross check-nya. Kemudian modulnya compact. Artinya compact itu bisa di-join ke modul yang lain. Kemudian stepwise refinement. Jadi pemurniannya atau pengkoreksiannya bertahap. Nah, ini seringkali kita itu ngoreksinya cuma di ujung aja. Depan, belakang. Kemudian kalau sudah di belakang ketemu kesalahan gitu kan. Kita kan sama-sama sulitnya gitu ya. Kita menyulitkan yang dikoreksi dan menyulitkan yang mengoreksi. Ini kok kesannya yang ngoreksi tega banget gitu. Anda juga gitu, mintanya cuma di ujung aja. Jadi sama-sama kita menggiring kita menumpuk rasa ketidakpuasan. Yang koreksi nggak puas, Anda sendiri jadi kok gitu sih, saya dikoreksi banyak banget. Harusnya stepwise, jadi setiap tahap kita murnikan. Kemudian structure control, jadi pengendalian yang terstruktur. Kalau struktur maka jelas harusnya langkahnya seperti apa. Mas Bar sudah tahu kan ya? Di titiknya mana saja ini? Makanya harusnya dipastikan benar atau salahnya enggak di ujung itu baru nanti di
verifikasi validasi. Ternyata kesalahannya itu di datanya, kan repot kan? Jadi sudah segitu banyak tahapnya. Makanya jangan nanti kalau Anda benar-benar melakukan studi simulasi, datanya dulu pastikan betul, konsep dicocokkan lagi, betul, lanjut lagi dan simulasi dan seterusnya. Jadi enak, kita jalan tuh sama-sama enaknya gitu ya. Ada pertanyaan? Mas, Mbak? Lanjut ya? Baik, kalau sudah lanjut, maka tetapkan standar yang clear. Establishing standar untuk perbandingan. Gunakan satu standar simple yang masuk akal untuk mendeteksi jika hasil dari simulasi itu menghasilkan output yang aneh, totally bizarre itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, harus clear. Kira-kira saya ngoreksinya ini seperti apa sih? Dan ini jadi apa namanya? Indikator nanti di akhir. Ngoreksinya itu jadi gampang. Itu kok masih seperti ini berarti belum valid, belum verified. Anda gunakan standar sendiri. Kemudian to construct an analytical model of the problem, ya, dengan asumsi yang tersimplifikasi. Ya, salah satu caranya adalah to run simulation without downtime. Jadi kita jalankan simulasi itu tanpa adanya downtime. Downtime kemarin artinya apa, Mas Mbak? Apa? Downtime. Apa? Waktu di dalam periode simulasi di mana sistem tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa jalan. Itu namanya downtime. Bisa karena orangnya, kalau operator itu operatornya ke toilet, mesinnya rusak, atau memang jadwal perbaikan, itu kan downtime ya. Atau kalau mesinnya rusak beneran. Kemudian yang kedua, swing system without bulking. Tahu bulking? Nah, jadi bulking itu fenomena di mana Anda sudah antri, kemudian Anda meninggalkan baris antrian. Sudah antri, wah lama banget ini pergi, itu namanya bulking. Itu jangan diasumsikan ada dulu gitu. Nanti repot, nanti kesulitan. Sederhananya itu ya udah, pokoknya setiap orang antri masuk baris antrian sampai selesai dulu baru dia keluar. Kalau di awal Anda sudah simulasikan ada bulkingnya, nanti itu namanya sudah kompleks. Pernah kan Anda antri terus kemudian nggak jadi gitu? Namanya bulking. Baik, selanjutnya teknik memverifikasi model. Yang pertama adalah melakukan code reviews. Jadi memang mereview dari model. Review satu-satu. Yang kedua, melihat outputnya masuk akal atau tidak. Check the output for reasonableness. Yang ketiga, what simulation for correct behavior. Jadi simulasi yang dijalankan dengan asumsi tersimplifikasi tadi ya. Belum masukkan data ini. Jadi bedanya Mas Mbak, kalau verifikasi itu datanya masih dummy pun boleh. Pokoknya dia entitasnya itu jalannya sudah betul gitu. Jalurnya belum benar sampai awal sampai akhir cukup. Kalau di sini yang ini sudah dimasukkan data yang sebenarnya. Nanti datanya itu dibandingkan dengan output asli. Iya. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat itu menggunakan trace and debug facilities. Debug facilities ini penelusuran kesalahan yang ada di dalam software. Biasanya ada. Jadi ada 4 teknik. Ini di awal ini ada 4 teknik verifikasi. Ada pertanyaan?
Mas Mbak? Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke validasi. Validasi itu diartikan secara definisi proses untuk menentukan apakah model itu secara pengertian, secara meaningful ya, manfaatnya itu arti dan akurat merepresentasikan sistem nyata atau tidak. Ini definisi dari Hoover and Perry tahun 1990. Jadi banyak Mas Mbak yang buat pengertian itu, saya ambil salah satu definisi aja ya. Memastikan, menentukan apakah model itu merepresentasikan sistem nyata atau tidak. Meaningful and akurat. Jadi secara arti dan akurasi. Terminologinya building the right model. Membangun model yang benar. Kalau validasi. Kalau tadi building the model right, kalau sekarang building the right model, itu validasi. Kalau divalidasi maka modelnya yang benar, bukan caranya. Kalau diverifikasi fokus caranya. Jadi pokoknya kalau verified itu code-nya betul, dia verified. Kalau divalidasi bandingannya sama sistem nyata karena dia modelnya yang benar. Baik. Maka karena pembandingnya adalah sistem nyata, sehingga stakeholder and customer, stakeholder itu pihak-pihak yang terlibat, yang berkepentingan, dan pengguna dari sistem pelanggan apapun bentuknya gitu ya. Customer itu bisa internal customer ataupun external customer, itu harusnya heavily involved, dilibatkan secara penuh di dalam proses validasi. Jadi Mas Mbak, validasi ini can be very time consuming. Jadi seringkali membutuhkan waktu yang lama. Karena ini ngoreksi betul-betul ini. Baik, ini secara definisi apa yang dimaksud dengan validasi. Baik, secara teori Mas Mbak, tidak diperlukan di dalam uji apapun itu Anda mencapai absolute validity. Tidak diperlukan sama sepenuhnya atau valid absolut mutlak. Absolut valid itu enggak diperlukan. Tapi cukup functional validity. Apa itu functional validity? Adalah salah satu baca itu. Artikan bahasa Indonesia ya, Pak. Ayo Mas Pak. Salah satu. Masa segini banyaknya nggak ada yang bisa? Ayo Pak, salah satu. Tenang aja, salah nggak ditembak, nggak dilempar gas air mata, tenang aja. Ayo salah satu. Assalamualaikum. Ayo salah satu aja Pak. Absen 11 ya Mas. Ayo Mas. Mas Mbak. Ya ya.
process of establishing that the model concept behavior has sufficient reference for the model to translate it because over the domain of models that they can play. Artinya Dari validasi ini adalah untuk proses untuk menstabilkan output dari modelnya. sekarang pertemuan ke berapa? 10? Apakah laporan ini sesuai dengan yang diinginkan? 9, 10, 11 ya? Saya kan sudah 3 kelas kan ya? Tadi 9, 10 ya mas, apa mas? Apakah tadi output dari model itu Pak sesuai dengan laporannya itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Baik mas Mbak, jadi functional validity itu adalah proses untuk menetapkan apakah model, jika model itu, output dari model itu, perilaku output dari model memiliki akurasi yang cukup dibandingkan dengan apa? Tujuan yang diinginkan dari model. Mempertimbangkan ruang lingkup penerapan dari sebuah model. Jadi artinya gini, Mas Mbak, ini misalkan, ini kan kita mau ngitung valid atau tidak, maka kita harus menetapkan. Misalkan Anda jualan pasir, gitu. Pasir ya, Anda beli pasir ya, pernah beli pasir? Biasanya kalau beli pasir berapa? Berapa? Pasir, pernah beli pasir? Berapa? Per truk misalnya. Anda kan belinya per truk ya. Koreksinya berapa? Gimana cara koreksinya? Perlu ditimbangi? Nah gimana Anda? Pokoknya ke atas itu sudah terpenuhi, tercapai, sudah cukup lah. Nggak perlu ditimbangi kan? Jadi saya memastikan hitungan beli saya benar atau tidak yang terkirim. Cukup pokoknya atasnya itu mencapai itu cukup. Antara satu pengiriman dengan pengiriman yang lain beda 50 kilo ngefek kan? Siapa mau peduli kan? Pokoknya satu truknya itu terkirim. Itu namanya functional validity. Jadi secara fungsi cukup seperti itu sudah kelar. Kita tetapkan standarnya pokoknya. Sudah terlihat atas itu baknya itu sudah segitu ya sudah. Itu namanya functional. Tapi Mas Mbak, kalau nanti kamu jualan emas jangan sekali-kali kayak gitu. Sama, udah bangkrut nanti ya kamu. Jadi kamu kalau jualan emas tuh, kamu pakai timbangan yang bisa jadi komanya itu 4 di belakang. Kalau truk tadi jualan pasir ya nggak masalah, udah 10 kilo, 50 kilo udah nggak ada yang masalah. Itu namanya functional validity. Dia mencapai akurasi yang cukup sesuai dengan domain aplikasinya. Jadi kalau nanti uji statistik pun juga sama Mas Mbak. Kalau Anda pakai yang tadi jualan pasir, Anda itu mengukuran kualitas, maka itu beda 50 kilo. Jadi kalau 50 kilo, kalau saya jualan truk itu 1000 kilo, kalau beda 100 kilo berarti berapa persen? 10% pun 5% nggak masalah. Kalau itu pasir. Tapi kalau itu bahan kimia, obat yang kemarin itu ya, jadi masalah di Bepom itu, jangan Mas Mbak, itu tadi 5% ya. Kalau kamu obat itu jadi 0,05% pun jadi masalah. Maka valid akurasinya itu berbeda. Dilihat dari domainnya. Jadi jangan mutlak ya semuanya 0,005%. Enggak. Dilihat dulu aplikasinya.
Karena kalau Anda bedanya itu sampai 0,005%, maka saya pastikannya harus sedetail itu. Kalau pasir, maka ditimbang beneran, repot nanti kita. Gak worth it gitu ya. Itu jualannya berapa? 1 kilo itu gak ada 1.000 kalau pasir. 1 truk misalkan berapa? Juta ya? Nah itulah Anda. Itu 4 tahun. Berarti berapa? 250 perak sekilo. 250 perak ngapain saya timbangi gitu? Beda 10 kilo cuma 2.500. 50 kilo 12.500 ya. Waktu saya timbangi satu-satu per kilo gitu. Udah, pokoknya kelihatan ujungnya capai udah berangkatin. Kita juga kalau Anda beli, ya nggak usah kamu detail kalau beli pasir gitu ya. Kamu tuh imbangi beneran gitu. Ya kurang kerjaan. Itu namanya domain of the model's intended applicability. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Mbak. Anda juga gitu ya, mentang-mentang kamu bisa statistik kemudian wah semuanya kamu alfanya ketat gitu ya. 0,005. Waduh, ya repot ya. Jangan ya. Baik, ada pertanyaan ke sini. Baik, itu mengacu ke functional validity. Maka Mas Mbak ini ngefek sekali ke diuji statistik apapun tidak diperlukan absolute validity. Jadi mutlak sama 100% enggak. Juga diperlukan. Tapi cukup tidak berbeda secara signifikan itu kita lolos. Tidak berbeda signifikan itu acuannya di mana? Dari intended applicability, tapi implementasi. Gitu ya. Baik, itu berarti ini tipe error berapa? Masih ingat? Ayo, tipe error berapa? Ini tadi akurasi tadi. Akurasi yang diizinkan tadi. Itu loh ya, statistiknya dapat A itu, dipertanggungjawabkan nilainya itu. Ini ada asisten ADRK. Ada nggak? Hah? Jadi asisten kok malu sih Mbak? Yang nggak asisten aja biasa aja. Ada asisten? Baik. Saya lanjutkan ya. Mas Mbak, ini karena kita bicara validasi, maka melalui simulasi kita sebenarnya ingin convey itu menggiring ya. Kita membawa orang pengguna itu atau pelanggan dari simulasi bahwa hasil dari simulasi kita itu bisa dipercaya dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Itu harapan kita sebagai model simulasi. Jadi kalau kita melakukan studi simulasi, besar harapan kita hasilnya itu bisa digunakan. Kalau saya bilang, Bapak, Ibu, sistem Anda itu lama mengantrinya besar sekali, maka kalau Anda ingin meningkatkan puasan pelanggan, maka Anda tambah servernya dan seterusnya. Itu bisa diterapkan betul-betul. Kemudian untuk sistem nyata, Mas Mbak, sistem existing, maaf, sistemnya itu sudah ada, maka perilaku dari model itu seharusnya mencerminkan sistem aktual. Itu kalau sistem existing. Yang kedua, kalau sistemnya itu betul-betul baru, sama sekali baru, maka Mas Mbak itu yang harus benar-benar dipastikan itu di input datanya. Ya, ini kan kita mau merancang pabrik baru, atau Anda misalkan proyeknya itu perancangan produk ya, maka inputmu itu harus validasinya harus ketat, karena pembandingnya bukan di ujung tapi di awal. Karena kita nggak punya pembanding di ujung, tapi pembandingnya adalah di awal. Jadi uji datanya, bagaimana memastikan data itu benar, itu harus
kerjakan secara hati-hati. Tapi kalau sistemnya sudah ada kan gampang, di ujung kita bisa koreksi kan. Sistemnya outputnya 50, sistem kita dari model simulasi misalkan 49, berarti masih ada deviasi. Baik, itu apa yang digunakan sebagai pembanding. Kemudian validasi itu determining model validity. Ini yang perlu diketahui Mas Mbak, bahwa tidak ada cara yang gampang dalam melakukan validasi dari sebuah model. Validasi itu induktif itu apa? Mas Mbak, induktif itu di awal atau di akhir? Akhir. Prosesnya dilakukan dulu, baru dilakukan validasi. Kalau di awal namanya deduktif. Itu di bahasa Indonesia biasanya. Kalau deduktif, ide utamanya di awal, induktif di akhir kalimat. Baik. Sebagaimana verifikasi, Mas Mbak, seringkali di dalam validasi pun juga menggunakan kombinasi dari beberapa teknik. Baik, sekarang kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan validasi. Yang pertama, watching the animation. Apa itu? Melihat animasi. Itu boleh juga digunakan. Kalau melihat animasi, itu yang divalidasi apanya? Apa Mas Mbak? Apa? Behavior ya. Apa itu? Perilaku. Yang kedua, comparing with other models. With other models artinya kita membandingkan dengan model yang lain. Yang ketiga, conducting degenerasi atau extreme condition test. Extreme condition test ini untuk menguji apakah model yang kita buat masih bisa bekerja di dalam kondisi ekstrim. Kalau di kehidupan nyata kita, misalkan yang sekarang lagi kita ngomongkan mobil gitu ya, sekarang kan banyak kan content creator itu yang uji seberapa bisa mampu atau tidak mobil itu di dalam tanjakan. Sudah uji ekstrim mungkin ya, biasanya 23 derajat, yang mampu ada enggak, itu namanya extreme condition test. Kalau tanjakannya seperti ini, dia bisa jalan atau tidak. Itu untuk mengetahui batas maksimum kemampuan dari sebuah desain. Itu extreme condition test. Itu juga sebaliknya, Mas. Apa yang terjadi kalau misalnya kedatangan sistem itu kan kedatangan material biasanya 100, 150. Misalnya Anda coba itu 1000, apa yang terjadi? Masih bisa bekerja nggak model itu? Kemudian yang keempat, checking for phase validity. Nanti phase validity saya jelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Kira-kira apa phase validity? Anda kalau lihat bahasanya Pak, phase validity itu apa? Artinya apa, Mas Mbak? Apa? Oh, Mas Mbak. Apa phase validity? Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Wajib validitas muka. Tapi bukan itu ya. Nanti kita bahas lebih detail di bagian selanjutnya. Kemudian yang kelima itu testing against historical data. Jadi dibandingkan dengan data historis. Kalau bandingnya data historis ini pasti ada uji statistik ya.
Yang keenam itu performance sensitivity analysis, ya, analisa sensitivitas. Kemudian running trace dijalankan secara beneran. Kemudian conducting Turing test. Turing test itu ya apa namanya, modelnya dijalankan kemudian diuji. Baik. Jadi Mas Mbak, itu face validity itu ya, concern terkait dengan reasonableness of model menurut knowledgeable peers. Apa itu? Artinya berarti apa? Seberapa masuk akal model yang kita buat menurut pihak yang relevan, yang mempunyai pengetahuan. Kalau di kampus, maka pembimbingmu ya, bisa asisten, bisa dosen, itu knowledgeable by peers. Atau kalau di perusahaan, di objek nyata, itu yang menjalankan sistem sehari-hari, manajernya kah, ownernya, dan seterusnya, itu knowledgeable peers. Kemudian sensitivity analysis itu can help checking for face validity juga. Baik, itu face validity. Ada pertanyaan saya Mas Mbak sampai sini? Kalau tidak ada, sekarang kita validasi asumsi. Asumsi itu dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap kondisi yang belum tentu benar. Pembenaran ini levelnya bisa di level struktural ataupun bisa di level data. Struktural, mari saya jelaskan. Sistem itu ada 50 stasiun kerja. Yang kita amati cuma 20 stasiun kerja. Maka itu kan levelnya struktural. Produknya ada 50 juga, misalkan yang kita amati cuma 10. Itu di level struktural. Ada di level data. Karena datanya itu bervariasi, tapi levelnya sempit ya. 16, 17, 16,5, 16,2, 15,8. Ya, kita statikkan itu jadi 16 misalkan. Asumsinya di level data. Maka Mas Mbak nanti structural assumption itu dibandingkan dengan sistem nyata, dia masih mencerminkan karakter aslinya atau tidak. Kalau data asumsinya di level data, maka harus menggunakan uji statistik. Baik. Kemudian validasi proses transformasi itu paling umum ini, range dari output model untuk input tertentu itu harus menghasilkan yang diobservasi dalam sistem nyata. Ini yang paling pertama. Jadi misalkan Anda bisa menjelaskan bahwa setiap satu material masuk itu dikonversi menjadi 50 produk akhir, ya. Maka nanti kalau ada 50 material masuk harus menjadi 2.500. Itu clear. Itu namanya proses transformasi. Jadi nggak hanya ujungnya statistik ya, dibandingkan statistik output sistem nyata dengan output model enggak, tapi di proses transformasi pun jadi validasi. Kemudian validate the main response variable. Kemudian what to do if the model represent non-existing system. Jadi harus dikaji. Kalau di kita, maka yang kalau enggak validasi di akhir, apa yang perlu dilakukan? Kalau yang enggak valid datanya, maka data. Kalau yang enggak valid konsepnya harus diperbaiki. Kalau validasi sistemnya dari modelnya, model simulasinya, maka model simulasi ini harus diperbaiki lagi. Baik. Itu yang menjawab pertanyaan terakhir tadi. Kemudian Mas Mbak, Anda kalau memvalidasi, tolong yang divalidasi itu adalah variabel respon utama.
ini ada jebakan bahwa ini nggak harus gitu ya Mas Mbak. Simulasi itu selalu yang dikaji di beberapa sistem harusnya di bab paruh pertama ada harus dijelaskan. Saya jelaskan kepada Anda sedikit apa yang disebut dengan main atribut gitu ya. Performance indikator indikator kinerja dari sebuah sistem. Ini harus clear Anda ya, harus jelas. Di setiap sistem bisa jadi berbeda dan ini adalah variabel yang harus Anda validasi. Kemarin saya sudah ilustrasikan, misalkan Mas Mbak warnet itu indikator utamanya apa? Oh, kalau sekarang nggak warnet ya? Rental PS ya. Pernah main rental PS ya? Ah, gimana? Itu indikatornya apa? Performance indikatornya apa? Nah, apa? Performance indikatornya apa? Indikator kinerja yang harus kita ukur dari rental itu. Banyaknya pelanggan. Kalau saya jadi analis gitu ya. Bagi saya nggak penting berapa banyaknya pelanggan yang datang. Yang penting itu utilitas dari resource yang saya miliki. Kalau saya punya 5 PS, kalau bisa yang datang itu cuma 5 tapi pakai 24 jam. Kenapa? Kalau itu dia dipakai terus gitu ya, maka pendapatan saya akan bergantung pada utilitas dari PS yang saya miliki. Nggak penting jumlah orang yang datang. Maka itu yang saya balik di sistem yang lain. Nggak ini itu sinema. Nggak penting kamu utilitasnya itu utilitas seperti masuk sampai filmnya selesai. Pokoknya kamu beli tiket itu sudah representasi pada income yang saya miliki kan. Nggak ada urusan kamu nonton selesai apa enggak, nonton di tengah doang atau di ujungnya aja, atau kamu nggak nonton sekali kamu di dalam ngapain dulu, nggak ada urusan. Pokoknya kamu datang bayar itu sudah indikator kinerja saya. Baik. Kalau rumah makan apa? Intinya Bang? Awas Mbak. Pesanan? Kamu fokus pesanan? Enggak, kalau saya porsi saya yang habis. Ada satu orang 500 pesanan tapi pesannya cuma satu. Ini cuma 5 tapi satu orang pesannya 1.200. Bungkusnya banyak. Jadi saya fokus pada porsi yang habis. Kemudian nanti juga misalkan beda lagi kalau sistemnya itu, kalau itu rumah makan yang manufaktur related, dia jualan makanan ya. Tapi bagi yang jualan tempat enggak. Kayak Starbucks kan enggak jualan kopi ya, tapi jualan layanan dia ya, lingkungannya dia yang dijual. Maka ini efek sekali. Harusnya itu benar-benar. Jadi kalau ada bagi Starbucks, kalau bisa orang yang datang itu ya pakai beneran, pakai tempatnya. Kalau bisa bagi dia, kalau ada orang masuk karena penuh nggak jadi ke Starbucks, itu sesuatu yang kita hindari. Jadi kalau bisa semuanya terlayani. Itu bagi, kan jarang kita ke Starbucks itu cuma beli kopi aja terus pulang gitu kan. Ngapain? Apalagi kamu nggak foto duluan ya, nggak meninggalkan sorry, itu kan sayang. Nah itu yang efek ya, karena dia bukan jualan produknya. Mas Mbak, di setiap sistem itu bisa jadi kalau di perusahaan apa yang penting? Utilitas? Enggak. Jadi kalau manufaktur itu output.
targetnya itu di output. Kalau Anda perusahaan semen misalkan pokoknya 1 tahun itu sekian ribu ton, sekian juta ton misalkan. Itu targetnya di output. Gimana caranya? Pokoknya outputnya itu yang di target. Nah ini Mas Mbak, setiap sistem bisa jadi punya indikator kinerja yang berbeda. Clear ya? Nah itu yang harus Anda validasi. Nggak selalu Mas Mbak yang dianalisa itu pokoknya utility minded. Utilitas saja, padahal kinerjanya perform indikatornya bukan di utilitas. Begitu juga yang divalidasi output terus, padahal nggak selalu output itu yang penting. Clear ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ini terkait dengan main response variable. Ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya Mas Mbak, kita perlu untuk menjaga validasi dari sebuah sistem itu tend to evolve right up to sampai dengan aplikasi implementasi. Jadi karena sistem itu bisa jadi berubah, kita harus tetap jaga model ataupun rancangan kita itu tetap valid sampai benar-benar diaplikasikan. Karena ini kan dunia ini kan berubah terus ya. Jangan sampai sekarang valid, ketika kita serah terimakan jadi nggak valid lagi. Karena timingnya salah. Nah, kemudian kita juga terus menjaga validasi itu keep updating the model to continually reflect current system design specification. Baik. Baik, Mas Mbak, ini kira-kira grafik terkait dengan seberapa detail kita harus melakukan validasi, optimum level of validation. Kalau Anda lihat itu grafiknya itu antara sumbu X-nya adalah validation effort, yang sumbu Y-nya adalah cost ya. Semakin besar validasinya, maka Mas Mbak, Anda itu akan meningkatkan biaya ya. Semakin kecil validasi, usaha Anda untuk validasi, costnya semakin kecil. Anda harus cari yang optimum. Jadi yang balance saja ya. Cukup lah. Yang tadi ya, untuk fungsional validity. Ya nggak apa-apa kalau barangnya itu benar-benar valuable, nilainya itu besar, ya kita lakukan langkah yang detail juga nggak apa-apa. Tapi kalau barangnya itu tidak terlalu berharga, ya ngapain kita effortnya besar. Dah. Kemudian ini hubungan antara model building, verifikasi, dan validasi. Jadi tahapan dalam model building, observasi sistem nyata, construct conceptual model, kemudian perform conceptual validation, translate ke model simulasi, lakukan verifikasi, kemudian calibrate, verify, and validate at every step. Itu secara ringkas dia menyebutkannya seperti ini. Secara detail yang saya gambarkan di dalam flowchart. Baik, ada pertanyaan sampai sini Mas Mbak? Belum ya? Nah ini ringkasannya. Verifikasi itu building the model right, membangun model dengan benar. Validasi building the right model. Verifikasi dan validasi itu harus dilakukan secara simultan selama proses pembangunan model. Ada pertanyaan sampai sini, Mas Mbak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya, Mas Mbak.
Semoga materi yang dibahas bisa dipahami ya.